Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Cici Rawis. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tentang koneksi antar materi pada modul 2.1A8. Terima kasih kepada Ibu PP, Ibu Haryanti SPD MPD, dan Bapak Fasilitator Bapak Iki SPD MPD yang selalu membimbing saya. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, apa yang Anda pahami mengenai pembelajaran berdiferensiasi? Nah, bagaimana ini dapat dilakukan di kelas? Baiklah, pembelajaran diferensiasi menurut Tomlinson 2014, pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan pendekatan pembelajaran yang memandang bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan, minat, kemampuan, dan gaya belajar yang berbeda. Oleh karena itu, guru perlu memahami kebutuhan belajar siswa dan merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar individu siswa. Hal ini berarti guru tidak mengajarkan satu metode atau satu cara belajar yang sama kepada semua siswa, melainkan memberikan pengalaman belajar yang unik untuk setiap siswa. Penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas bisa dengan menentukan tujuan pembelajaran, kemudian kita analisis kebutuhan belajar siswa, kemudian tentukan 3 strategi diferensiasi, kita aplikasikan RPP diferensiasi, dan kemudian yang terakhir adalah asesmen yang sesuai kemampuan dan kebutuhan murid. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil yang optimal? Nah, pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi konsep atau keterampilan baru. Kemudian minat belajar untuk meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Dan yang ketiga adalah profil belajar, memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien tergantung dari gaya belajar, kecerdasan, menjemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungan. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi ini dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu yang pertama, berdiferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar. Kemudian diferensiasi proses, guru perlu memvariasi proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dan diferensiasi produk, guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan oleh murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lalui tentunya. Nah, kemudian bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan harus berpihak pada murid dan menuntun anak sesuai kodrat alam dan zaman dengan berpihak pada anak sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi kepada kebutuhan murid dan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar anak. Nah, kemudian koneksi pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Dalam memetakan kebutuhan belajar murid, dibutuhkan guru yang memiliki nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaluinya bersama murid. Harus inovatif membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, dan harus mampu berkolaborasi dengan murid, sesama guru dan orang tua murid untuk mendapatkan informasi tentang karakter belajar murid. Peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan visi guru penggerak. Nah,
Guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Melalui strategi pendekatan inquiry apresiatif, guru akan menemukan kekuatan yang dimilikinya untuk mewujudkan visi tentang murid impiannya. Kaitan dengan visi guru penggerak, seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan budaya positif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif terwujud karena adanya positif yang lahir dari disiplin internal. Dalam komunitas belajar, budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif, yaitu komunitas belajar. Setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut oleh orang lain. Setiap orang di dalam kelas saling menghargai murid, merasa aman. Menciptakan murid berani dalam mengemukakan pendapat mereka. Ada harapan bagi pertumbuhan yang ditunjukkan murid. Pertumbuhan setiap murid berbeda-beda, walaupun hanya sedikit, guru tetap harus mengapresiasinya. Guru mengajak murid untuk mencapai kesuksesan. Pengalaman belajar mendorong murid lebih cepat, sedikit melampaui apa yang telah dikuasainya. Guru memberikan dukungan sehingga murid tidak merasa frustasi, tetapi mencapai kesuksesan. Adanya bentuk keadilan dalam bentuk nyata. Semua murid berhak mendapatkan perlakuan yang sama di dalam kelas. Oke, di ini ada sedikit gambar koneksi antar materi antara filosofi Fajar Dewantara dan pembelajaran berdiferensiasi yang tentunya semuanya berpusat kepada kita akan berpihak kepada murid dalam proses pembelajaran kita untuk mewujudkan apa? Profil pelajar Pancasila. Demikianlah untuk koneksi materi modul 2.1 kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak.